Menuju acara yang selanjutnya, yakni pembacaan hasil rumusan Bahsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Madura tahun 2022. Kepada beliau Bapak Masruhan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada segenap para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang kami hormati, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Zainuddin Yasin Agus Ibnu Athaillah Al-Bazi dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Arifai 1 yang selalu kita hormati, kepada segenap pengurus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Madura, khususipun dumateng panjenenganipun Agus Haji Adibus Sholeh Anwar sebagai ketua yang selalu kita hormati dan kita ta'zimi, segenap para musahih, para perumus, moderator, notulen, konsumsi dan lain sebagainya yang selalu kita hormati. Tidak lupa kepada segenap para musyawirat, para mubahitsat yang selalu kita banggakan. Perkenankan pada sore hari ini kami membacakan hasil Bahsul Masail yang telah dilaksanakan 2 jalsah semenjak tadi malam sehingga tadi siang. Alhamdulillah, dari Bahsul Masail yang dilaksanakan dalam 3 jalsah kita bisa menyelesaikan 9 soal. Di mana ada komisi yang hanya bisa menyelesaikan 3 soal, ada yang 2 soal, ada yang sampai 4 soal. Untuk menyingkat waktu, kami bacakan mulai dari keputusan Bahsul Masail FMP 3 pada hari ini. Kita mulai dari komisi A. Hasil keputusan Bahsul Masail FMP 3 di Pondok Pesantren Arifai 1 komisi A, jalsah ula musahih 1 Kiai Haji Athaillah Sholahuddin Anwar, 2 Kiai Ashar Sofwan, 3 Kiai Haji Bahrul Huda, 4 Kiai Muhammad Zahrawardi, 5 Kiai Abu Musa Al-Asy'ari, 6 Kiai Saifuddin Zuhri, 7 Kiai Muhammad Suudi. Perumus Agus Aris Alwan, Bapak Hizbullah Al-Haq Fulaini, Agus Haji Muhammad Kafabih, Agus Muhammad Syakir Nasihuddin, 5 Bapak Rahmatullah Madura, 6 Bapak Hamim HR, 7 Agus Haji Abdurrahman Kafabih, 8 Bapak Khotibul Umam, 9 Bapak Fathur Rahman Pasuruan. Moderator Ustadzah Amilatus Sholihah, notulen Ustadzah Dina Huliana. Memutuskan nomor 1, problematika perawatan wajah, pertanyaan dari Pondok Pesantren Putri An-Najah Jombang. Deskripsi masalah: tampil cantik merupakan keinginan setiap hawa. Demi mendapatkan hal itu mereka rela mengorbankan banyak hal, mulai dari biaya, waktu, dan tenaga. Salah satu yang sering dipakai adalah krim pemutih wajah dan skincare agar terlihat glowing, mulus, dan bersih. Berikut beberapa bahan yang biasa digunakan di dalam membuat skincare. A. Retinol, dikutip dari laman Harvard Medical School dan seterusnya. B. Wheat hazel. C. Mineral oil dan seterusnya. D. Asam koji dan seterusnya. E. Hidroquinone dan seterusnya. Pertanyaan A. Bagaimana hukum melakukan perawatan wajah bagi kaum wanita sebagaimana deskripsi di atas? Jawaban
hukum melakukan perawatan wajah sebagaimana dalam deskripsi diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, dengan beberapa syarat sebagai berikut. 1. Dinyatakan aman secara medis dengan mendapat lisensi BPOM sesuai dengan aturan pemakaian atau sudah teruji dari masa ke masa. 2. Bukan merupakan perubahan permanen. 3. Bertujuan perawatan atau mengatasi masalah kulit seperti flek hitam, jerawat, bekas luka, koreng, dan sebagainya. 4. Tidak ada larangan dari nas syar'i. Catatan: penggunaan skincare yang berfungsi memutihkan wajah sekira dianggap warna asli atau permanen hukumnya haram, kecuali bagi wanita bersuami dan mendapat izin darinya. Referensi 1. Nihayatul Muhtad juz 2 halaman 26, 2. Nihayatuz Zen halaman 173, 3. Al-Jami' Ahkamil Quran Al-Qurtubi juz 5 halaman 392, 4, dan lain-lain. B. Bolehkah bagi pria melakukan perawatan wajah sebagaimana wanita? Jawaban: diperbolehkan dengan rincian sebagaimana dalam sub A, serta disyaratkan skincare yang digunakan tidak berakibat menyerupai perempuan. Referensi 1. At-Tamhid juz 5 halaman 50, 2. Fathul Bari juz 10 halaman 366, 7. Bughyatul Mustarsyidin halaman 604, dan lain-lain. Jalsah saniyah, musahih, perumus, moderator, dan notulen ikut jalsah ula, nanti perubahannya bisa dibaca sendiri. Memutuskan 2. Al-Quran Braille PP Putri Hidayatul Mubtadiat Lirboyo. Deskripsi masalah: Al-Quran Braille merupakan mushaf atau lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang khusus diperuntukkan bagi penyandang tunanetra. Dengan mengandalkan jari jemari, mereka akan meraba huruf demi huruf dalam lembaran Al-Quran Braille. Dan seterusnya. Pertanyaan A. Apakah Al-Quran Braille termasuk mushaf, baik bagi tunanetra atau selainnya? Jawaban: berpijak pada pendapat yang membolehkan menulis Al-Quran dengan bahasa selain Arab, maka Al-Quran Braille termasuk hukum mushaf, baik bagi komunitas tunanetra maupun selainnya. Karena Al-Quran Braille telah menjadi istilah penulisan bagi kalangan tunanetra dengan disahkan oleh Kemenak sebagai mushaf. Referensi 1. Hasyiah Jamal juz 1 halaman 76, 2. Manahilul Irfan juz 1 halaman 380, 3. Hasyiah Asyirwani juz 1 halaman 149, dan lain-lain. B. Bagaimana hukum menyusun Al-Quran Braille? Jawaban: idem. Idem itu maksudnya sama dengan atas. 3. Bocil masjid. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Putri Al-Fatah Lamongan. Deskripsi masalah: sebagai orang tua pastinya ingin mempunyai anak yang rajin beribadah, sehingga banyak para orang tua membawa anaknya ikut berjamaah, baik di musola atau masjid setempat, dan menempatkannya di sampingnya untuk ikut berjamaah. Ya, begitulah anak kecil, di mana dalam benaknya fantasinya selalu bermain, sehingga seringkali mereka tak fokus mengerjakan sholat, bahkan sering bergurau dengan teman-temannya. Saking geramnya, ada seorang jamaah yang menyingkirkan mereka dari barisan sholat dan digantikan posisinya oleh orang tersebut. Namun ada juga jamaah yang tidak peduli dengan kegaduhan tersebut karena sudah memakluminya. Pertanyaan A. Bagaimana hukum menyingkirkan anak kecil dari barisan sholat? B. Bagaimana hukum diam atas kegaduhan anak kecil? Ini kok jawabannya digabung. Jawaban: mengajak anak kecil ke masjid merupakan anjuran syariat sebagai pembelajaran agama sejak dini, dengan memberikan pengawasan agar tidak melakukan kemungkaran di masjid.
Sedangkan hukum menyingkirkan anak kecil yang datang lebih dahulu dari shaf tidak diperbolehkan kecuali mereka melakukan kemungkaran anak kecil. Seperti melaksanakan sholat yang tidak sah, berbuat gaduh hingga mengganggu kekhusyuan dan semacamnya. Adapun bila mereka melakukan kemungkaran seperti di atas, maka hukumnya wajib dididik dan diberi peringatan serta tidak boleh didiamkan. Referensi 1 Hasya Ar-Ramli ala Asnal Matolib, 2 Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, 3 Bughyatul Mustarsidin dan lain-lain. Selanjutnya hasil keputusan Bahsul Masail FMP 3 Komisi B, Jalsah Ula Musahih Agus Haji Ibrahim Ahmad Hafidh, 2 Agus Haji Muhammad Atibu Sholih Anwar, 3 Kiai Haji Aziz Hasbullah, 4 Kiai Tohari Muslim. Perumus 1 Agus Habibullah, 2 Ustadz Rafiq Azhuri, 3 Ustadz Ulul Basoir, 4 Ustadz M. Masruhan, 5 Ustadz Duhri, 6 Ustadz Azim Fadlan Nganjuk, 7 Ustadz Ali Harozim, 8 Ustadz Ibnu Atul Ilah Al-Bazi, 9 Ustadz Abu Syamsuddin Pamekasan, 10 Ustadz Muhammad Husnul Mutakin. Moderator Ustadzah Nurul Faizah, notulen Ustadzah Dina Khuliada. Kok sama nih? Memutuskan 1 ragu menjalani operasi sesar. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Lirboyo. Deskripsi masalah. Bedah sesar adalah operasi melahirkan bayi yang mengharuskan dibuatnya sayatan pada dinding perut dan rahim ibu. Berbagai indikasi medis yang terjadi bisa menjadi pertimbangan bagi dokter untuk memutuskan dilakukannya operasi sesar dan seterusnya. Kemudian pertanyaan A, bagaimana hukum menyetujui persalinan dengan cara sesar saat masih ragu diperlukan atau tidaknya operasi sesar? Jawaban, tidak diperbolehkan karena operasi sesar hukum asalnya adalah haram, kecuali jika yakin atau dzon tidak melakukan operasi sesar terdapat doror yang lebih parah dari persalinan normal. Catatan, apabila terjadi keraguan maka dikembalikan kepada ibu yang hendak melahirkan. Jika optimis bisa melahirkan normal maka sebaiknya dengan melakukan persalinan normal, dan jika pesimis maka diperbolehkan melakukan operasi sesar. Referensi 1 Ghoyatul Talkhisil Murad halaman 240, 2 Fathul Qorib halaman 35, 3 Asnal Matolib juz 2 halaman 170 dan lain-lain. 2. Food blogger dan foodies. Pertanyaan dari Pondok Modern Ar-Rifai 1 Malang. Deskripsi masalah. Food blogger jadi salah satu profesi yang banyak dilirik selama beberapa tahun terakhir. Banyak orang yang tertarik jadi seorang food blogger. Di sisi lain tidak sedikit pelaku bisnis kuliner yang menggunakan jasa food blogger untuk bantu mempromosikan bisnisnya dan seterusnya. Pertanyaan, bagaimana hukumnya berprofesi sebagai food blogger atau foodies? Jawaban, diperbolehkan selama tidak ada unsur keharaman seperti kebohongan, ghibah dan lain-lain. Catatan, melakukan ghibah diperbolehkan dengan tujuan menyelamatkan para konsumen supaya terhindar dari makanan-makanan yang haram seperti daging babi, tikus dan lain-lain. Referensi 1 Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 423, 2 Hasyah Asyirwani juz 4 halaman 430. B. Akad apa yang terjadi antara pelaku bisnis kuliner dengan food blogger atau foodies, dan bagaimana hukum uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut? Jawaban, kontrak antara pelaku bisnis kuliner dengan food blogger atau foodies adalah akad ijarah shahihah dan hukum uangnya halal. Referensi 1 Mughni Muhtaj, 2 Al-Majmu', 3 As-Sirajul Wahad dan lain-lain. 3. Hijaber model make up. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Putri Darussalam Sumbersari. Deskripsi masalah. Zaskia Sholihatu Zuhro, itulah nama lengkapnya, akrab disapa Mbak Zaskia.
Ia adalah gadis manis putih berseri, rajin, berkompeten dalam bidang keilmuan agama, cerdas nan ceria. Sudah menjadi langganan jika nama Zaskia tertera di daftar nama-nama santri berprestasi di bidang keilmuan di pondok pesantren. Dan seterusnya. Pertanyaan A. Bagaimana hukumnya Mbak Zaskia bekerja sebagaimana deskripsi di atas, menjadi hijabel model? Jawaban diperbolehkan, namun wajib menjauhi fitnah sesuai dengan kemampuan. Referensi 1 Busrol Karim halaman 357-538, 2 Masyurat Istimaiyah halaman 118-119, 3 Umdatul Mufti wal Mustafti juz 1 halaman 90-91 dan lain-lain. B. Apakah dapat dibenarkan jika lembaga pendidikan Mbak Zaskia memberikan izin kepadanya? Jawaban, mengacu pada sub A maka diperbolehkan. Referensi idem. 4. Strategi marketing, pertanyaan dari panitia. Deskripsi masalah, tamu adalah raja. Itulah slogan-slogan yang ditanamkan oleh sebagian besar penyedia jasa maupun makanan. Maksudnya adalah tamu dilayani sebaik mungkin agar nyaman berkunjung bak raja. Selainnya dalam bisnis kuliner sudah tidak dipungkiri lagi bahwa berbagai restoran, rumah makan atau penjual makanan kaki lima mengedepankan pelanggan dengan memberikan pelayanan senyaman mungkin. Dan seterusnya, pertanyaan bagaimana hukum menjalankan strategi marketing sebagaimana deskripsi di atas dengan menggunakan kata-kata umpatan dan lain sebagainya. Jawaban, haram, kecuali ada keyakinan atau dugaan kuat bahwa pelanggan yang datang malah senang atau terhibur. Referensi 1 Ithaf Sisadah Al-Mutakin, 2 Al-Fatawi Al-Hadithiyah, 3 Bughyatul Mustarsyidin. Selanjutnya keputusan Basul Masail FMP 3 di Pondok Pesantren Arifai 1 Komisi C. Jalsa Ula Musahih 1 Kiai Fauzi Hamzah, 2 Kiai Sunanti Subaidi, 3 Kiai Masruhan Nganjuk, 4 Kiai Haji Syamsul Mu'in, 5 Kiai Abu Musa Al-Asy'ari. Perumus 1 Agus Isomuddin Fuad, 2 Ustadz Ma'rifatus Sholihin, 3 Ustadz Sibro Malisi, 4 Ustadz Ahmad Zainal Mustafa Kediri, 5 Ustadz Muhammad Zainul Milah, 6 Ustadz Muhammad Nasrullah, 12 Ustadz Mukhlas Ibrahim, 13 nih. Ustadz Muhammad Intihaul Fudola. Moderator Ustazah Notulen Ustazah. Memutuskan, saya hanya membaca yang tertulis di sini. Memutuskan 1. Dilema menjadi novelis. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Putri Tarbiyatun Nasyat Jombang. Deskripsi masalah, novelis adalah sebutan untuk profesi menulis yang fokus membuat novel. Dewasa ini profesi novelis sudah menjadi profesi yang menjanjikan dan seterusnya, nanti bisa dipelajari kembali. Pertanyaan, bagaimana hukum membuat cerita fiktif yang membuat pembacanya tergerak hasrat nafsunya, baper sampai berhayal? Jawaban, hukum menulis cerita yang menyebabkan tergeraknya hasrat nafsu syahwat tidak diperbolehkan kecuali ada muatan positif seperti unsur edukasi, contoh perilaku yang tidak baik agar dihindari, membangun rumah tangga yang harmonis dan lain-lain. Namun penulisan tersebut harus tetap pada batas-batas yang dibutuhkan, seperti tidak menyisipkan cerita hubungan intim secara vulgar. Referensi 1 Fatawi Ibnu Hajar Asyirwani, 2 Al-Fiqh Al-Islami, 3 Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Pertanyaan B, apa hukum uang yang didapatkan dari profesi tersebut? Jawaban, sebagaimana perincian sub A, maka uang yang dihasilkan juga diperinci. Perinciannya 1, ini buat yang mau menjadi novelis, gitu. Kalau yang mau baca, baca saja, asalkan yang diperbolehkan. 1, jika novel yang dijual isinya bermuatan keharaman, maka uangnya juga haram. 2,
2, jika kandungan novelnya halal, maka uangnya halal. 3, jika kandungan novelnya halal, tetapi ada dugaan akan menimbulkan kemaksiatan, maka uangnya syubhat qawiyah. Referensi 1 Al-Masmu', 2 Fatawi Romli, 3 Ihya Ulumuddin, dan lain-lain. Jalsah saniyah, musoheh, perumus, moderator, notulen, hampir sama dengan jalsah ula. Pertanyaannya mukbang dari Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Purwa Asri. Deskripsi masalah, mukbang adalah salah satu jenis tontonan yang sering kali dilihat oleh penikmat YouTube. Biasanya mukbang menampilkan seseorang yang sedang makan dalam jumlah banyak atau porsi jumbo. Namun tidak hanya makan dalam porsi banyak atau besar, mukbang juga acap kali dilakukan dengan menu makanan ekstrim. Nanti bisa dilanjutkan sendiri diskusi yang panjang ini. Langsung ke pertanyaan A. Bagaimana hukum mengonsumsi makanan dalam jumlah besar dengan motif meningkatkan nafsu makan penonton? Mingin-mingini gitu ya. Jawaban, hukumnya diperbolehkan selama memenuhi beberapa unsur sebagai berikut. 1, tidak ada doror yang umumnya tidak bisa diterima oleh masyarakat atau la yuhtamalu adatan. 2, tidak sampai israf atau kenyang yang berlebihan fauqas sibak. 3, tidak ada tujuan pamer atau kesombongan. Sombong karena bisa makan banyak. Catatan, 1, motif meningkatkan nafsu makan penonton seperti dalam pertanyaan di atas, hukumnya bisa menjadi baik atau hasan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atas. 2, makanan yang menimbulkan bahaya atau doror secara umum terbagi menjadi 2. 1, makanan yang dzatiyahnya terdapat doror, baik bahaya tersebut kembali kepada akal atau jasad, maka hukumnya mutlak haram. 2, makanan yang dorornya karena faktor lain, doror ghairu dzati, maka hukumnya haram bagi orang yang menduga ada doror, sedangkan jika masih ragu atau bahkan yakin tidak ada doror, hukumnya halal. Catatan ketiga, batasan fauqas sibak adalah makan melebihi sepertiga isi perut atau sampai seseorang tidak ada hasrat lagi dengan makanan tersebut. Dalam permasalahan ini ulama berbeda pendapat sebagai berikut. 1, makruh, 2, haram, 3, diperinci, yakni haram jika menyebabkan doror atau harta yang dimakan milik orang lain seperti makanan suguhan. Suguhan boten asal kuwaregen. 4, israf yang diharamkan pada poin jawaban di atas adalah mentasarufkan harta untuk kemaksiatan. Sedangkan jika ditasarufkan untuk makanan halal, maka hanya sebatas makruh selama tidak ada doror. Referensi 1, Fatawi Ibnu Hajar Asyarwani, juz 1, 2 Ihya Ulumuddin, ini plek dengan yang tadi referensinya ya. 3 Asnal Matolib, 4 dan lain-lain. Hadirin hadirat yang saya hormati, demikianlah hasil Bahsul Masail yang telah kita laksanakan selama 2 jalsah pada malam hari tadi dan juga pada siang pagi hari tadi. Kami mewakili segenap khotim untuk musoheh dan perumus, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, dan secara pribadi kami memohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas pembacaan pada sore hari ini ada yang kurang tepat atau ada yang keliru. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.